Oke, di sini saya bakal menjelaskan cara untuk menginstal Windows 7 dengan flashdisk ya. Tapi jika kita untuk menginstal yang namanya Windows 7, kita perlu siapkan yang namanya format ISO atau untuk DVD-nya kita convert untuk biar biasa supaya ke flashdisk, mengkonvert ke flashdisk. Jadi yang diperlukan adalah DVD untuk Windows 7 atau format ISO. Terus yang kedua flashdisk yang kapasitasnya minimal 4 GB. Terus transferkan file DVD Windows ke 7 atau ISO seperti biasa ke dalam flashdisk. Untuk mengkonversinya bisa menggunakan NeuroStar Smart ya. Bisa juga NeuroStar Smart untuk mengambil file yang ada di DVD tadi ke flashdisk. Rufus bisa juga untuk mengkonversikan ke flashdisk. Caranya adalah download terlebih dahulu Rufus di internet, lalu cari tutornya macam biasa. Ya, jadi Windows 7 ini pertama yang kita lakukan adalah pembackupan file. Jadi backup file terlebih dahulu ke dalam D atau format D. Jadi jika file yang tadi yang ada di C kita pindahkan semua ke D agar filenya tidak hilang, atau file yang penting-penting tadi bisa kita ambil kembali di D. Jadi untuk memindahkannya bisa seperti biasa, atau kalau mau menggunakan Google Drive saja. Jika tidak ingin file D-nya atau data D partnya itu berkurang, bisa menggunakan Google Drive. Di sini saya hanya menggunakan Windows 7 yang Ultimate. Untuk memulai yang namanya install Windows 7, yang diperlukan adalah flashdisk tadi sudah sudah masuk file yang DVD tadi, ke flashdisk. Jadi di sini tancapkan terlebih dahulu flashdisk untuk bootable-nya, kemudian restart komputernya. Terus setelah itu kita setting ke BIOS. Nah, jadi untuk prosesnya kita pilih yang pertama adalah boot device, yaitu flashdisk tadi itu letak di pertama. Jadi di sini kita letak di bagian pertama. Apa nama flashdisk kalian situ sudah terlihat. Jadi misalnya di sini USB Kingston D maksud saya. Nah, jadi kita atur terlebih dahulu. Setelah itu kita save. Lalu setelah itu dia akan merestart kembali dan kita tunggu saja. Dan setelah merestart dia bakalan membuat sebuah tampilan seperti ini. Lalu kita pilih aja Inggris, United States ya. Yang di bawahnya ini time-nya ini baru kita buat Indonesia. Sebentar saya cari dulu Indonesia. Indonesia. Lalu kita klik next. Setelah itu kita tekan install now dan tampilannya menjadi stop is starting katanya. Oke, setelah itu kita backup aja, lalu klik next dan kita pilih yang namanya custom advanced. Lalu kita lihat di sini ada dua partisi. Nah, di partisi kita pilih yang pertama itu adalah sistem. Jadi kalau sistem sama primary itu ada yang data D, lalu sistem itu adalah file yang di C. Dan kita klik saja, lalu kita format. Oke, tekan oke. Nah, nanti dia bakal mereset. Setelah itu kita tekan next. Setelah itu kita tekan next. Nah, kemudian dia bakalan mengcopy filenya semua yang ada di C tadi yang kita letak tadi. Dia bakal mengcopy ulang ke situ. Itu adalah yang namanya mengkustomisasi Windows 7 tadi. Oke, kita tunggu saja. Maaf kalau di sini kita skip. Sini agak lama, dia butuh waktu juga. Jadi kita skip terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia bakal merestart lagi selama 10 detik ya. Kalau nggak salah tadi 10 detik.
Nah, dia bakal merestart. Nah, karena di sini saya menggunakan komputer nah, ini dia menggunakan komputer Intel G3 apa ini. Saya menggunakan komputer ini, jadi bakalan tampilannya seperti ini. Kemudian dia bakalan merestart lagi. Lalu dia seperti ini, Windows is loading files katanya. Dia bakalan loading file. Kemudian setelah itu kita tunggu saja. Di sini agak lama, dia Windows is loading file. Kemudian dia start ulang, start Windows lagi. Dan setelah itu dia bakalan updating registrasi Stings katanya. Nah, masuk ke service lagi, starting service. Kemudian dia bakalan melanjutkan lagi file yang tadi hilang. Maksudnya file yang tadi dikonversi, dan dia bakalan menyelesaikan instalasinya. Nah, setelah itu kita tunggu saja. Dia mengulang lagi, restart lagi. Lalu setelah restart, dia mempersiapkan komputer lagi untuk pertama kali menggunakan. Nah, seperti itulah tampilannya. Lalu dia mengecek audio performance-nya dan juga mengecek sistem suaranya, tapi di sini tidak saya lihatkan ya, karena nanti buat lama. Oke, di sini sudah terlihat Windows 7. Kita masukkan saja namanya. Kita masukkan namanya seperti itu. Nah, ini skip saja, tidak perlu. Nah, di sini juga sudah terlihat lagi serial numbernya. Automatically-nya itu kalau bisa dimatiin ya, tapi terserah kalian sendiri. Kalau mau online ya bisa masuk ke situ. Nah, di sini klik saja use recommended, tapi sebenarnya kalau seharusnya ASMI letter, tapi itu tergantung kalian juga sih, mau yang ASMI letter atau recommended Stings. Setelah itu kita klik next, jamnya sudah diatur tadi kan udah bahasa Indonesia. Nah, dia bakalan seperti ini Windows 7 nya. Loading lagi. Nah, setelah itu dia bakalan mempersiapkan desktop, mempersiapkan tampilan depannya maksudnya. Dan beginilah tampilannya pertama kali digunakan. Kosong melompong ya, nggak ada apa-apa aplikasi, soalnya baru diinstal ulang. Jadi setelah diinstal ulang seperti ini, kita perlu mencari drivernya lagi, mencari driver yang ada di situ, di yang namanya komputer. Jadi di sini saya menginstal Windows 7 yang 64 bit, dan di sini saya menggunakan RAM 4 GB ya. Sebenarnya kalau Windows 7 saya bisa menginstal Windows 8, tapi dikarenakan saya tidak punya Windows 8, jadi saya menggunakan Windows 7 saja. Oke, setelah dicari drivernya, kita install seperti biasa. Drivernya itu bisa cari di Google atau dapat melalui kaset pertama kali waktu kita beli waktu itu. Oke, segitu saja bagian untuk yang namanya Windows 7. Ya nggak terlalu ribet sih ya, tapi karena pun dia kan modelnya kan biasa aja gitu, nggak terlalu ribet-ribet amat. Dan sekian dari video saya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.